Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG periode 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Ani Yuliana, nomor induk mahasiswa 2510211677. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program Studi Guru Akidah Akhlak di LPTK Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Pada hari ini, Jumat tanggal 30 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Nuruddin kelas 9 dengan materi beriman kepada qada dan qadar. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi luar biasa. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah hari ini kalian pada sehat semua, mudahan juga kedepannya bisa sehat, nggak ada yang sakit ya, amin. Baik, untuk selanjutnya kita berdoa. Wajib doa dimulai. Bismillah. Ya Allah, ya Aziz, kita qulubana quluban alim. Ya Alim, ya Allah, ya Aziz, kita qulubana quluban alim. Baik, ya, terima kasih ya. Untuk selanjutnya Ibu cek dulu. Sudah rapi semua atau belum nih? Silahkan berdiri. Ya, dilihat. Kayaknya yang cowoknya mungkin udah rapi semua. Dilihat juga di sekitarnya, di bawah meja mungkin ada sampah. Kalau ada silahkan buang. Kalau nggak ada, gimana? Bersih semua? Ya, bersih. Silahkan duduk kembali. Baik. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian. Oke, baik ya. Yang pertama, Atika. Hadir. Aura. Nurain. Baik. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita hari ini pelajarannya itu tentang masalah macam-macam takdir. Oke. Sebelum masuk itu ada yang masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Misalnya kan macam-macam berarti sebelum macam-macam pasti ada pengertian beriman kepada hari qada dan qadar. Nah, Ibu tanya, ada yang bisa atau masih ingat pengertian beriman kepada qada dan qadar? Iya, pasti. Silakan. Ya, terima kasih. Kepada pasti kita kasih A+. Nah, baik. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan membuat tabel.
Nah, bikin tabel ya. Nah, jadi di sini nanti ada tabelnya, ada dua. Yang satu bisa diubah dan satunya tidak bisa diubah. Jadi di sini ada dua ya, bisa diubah sama tidak bisa diubah. Ada yang tahu nggak? Oke, tidak tahu. Baik, di sini kita juga belum mempelajari ya, makanya kita tidak tahu. Makanya di sini kita akan membahas. Nah, baik, di sini ada tulisan. Nah, ini nanti kalian tempel di papan tulis. Mana yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah. Nanti Ibu sebutkan namanya, silahkan maju ke depan untuk menempel ya. Jantri, ya silahkan maju. Lemnya. Tolong tempel yang bisa diubah. Ya, selanjutnya selfie. Ya, terima kasih. Ditempel yang tidak bisa diubah. Untuk selanjutnya, Husna. Tempel yang bisa diubah. Sama Aura, silahkan maju juga. Ditempel ya. Ditempel yang tidak bisa diubah ya. Lemnya. Ya, selanjutnya Ridho. Ditempel. Yang bisa diubah, tempel yang bisa diubah. Oke. Terus selanjutnya Naila. Nah, baik, di sini kita semuanya sudah menempel ya, tapi kita belum tahu nih betul atau tidaknya ya. Nah, karena kita ibaratnya belum membahas. Nah, nanti baru kita jelaskan selanjutnya. Nah, baik, di sini kita membahas tentang macam-macam takdir. Nah, jadi memahami takdir adalah kunci ketenangan jiwa. Ini adalah cara kita mencintai Allah dengan meyakini bahwa semua ketetapannya adalah yang terbaik. Nah, jadi takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi apapun yang ditentukan oleh Allah itu adalah yang terbaik buat diri kita. Nah, baik, di sini yaitu kita beriman kepada qada dan qadar, yaitu macam-macam takdir. Jadi sebelum kita masuk di materi, di sini adalah tujuan pembelajarannya. Nah, jadi tujuannya itu adalah peserta didik mampu menganalisis dan membedakan macam-macam takdir, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Nah, beserta contoh-contoh dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu tujuan kita, ya. Nah, jadi kita bisa membedakan antara takdir mubram dengan takdir mu'alaq dan bisa memberikan contoh-contohnya. Nah, baik, sebelum
Ibu menjelaskan, kalian bisa lihat video ini gitu ya. Bisa mungkin diambil nanti materinya di sini gitu ya. Bisa dipahamin juga ya tentang macam-macam takdir, takdir mu'alaq dan takdir mubram. Ya, silahkan ditonton. Takdir memang kejam. Wadinya ini kan. Oh, iya nih. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, lo tahu kenapa masih nanya ngapain di sini? Kalian diselingkuhin sih? Maksudnya kenapa saya ngopi mulu? Ya ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi waktunya aku melakukan sesuatu. Ujung-ujungnya kembali ke hati Allah. Tidak lain yang lebih baik ya pasti Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan. Lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, baik. Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Mungkin antara takdir mubram dengan takdir mu'alaq. Ada yang tahu tadi dari video itu? Takdir mubram adalah takdir? Iya, takdir yang tidak bisa diubah. Sedangkan mu'alaq adalah takdir yang bisa diubah oleh manusia. Baik, selanjutnya di sini kita membahas tentang takdir mubram. Jadi takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Sekeras apapun usaha manusia untuk menolak atau menundanya, takdir ini tidak mungkin dapat ditentukan oleh manusia. Nah, jadi takdir mubram itu adalah takdir yang tidak bisa kita ubah. Jadi sekeras apapun kita berusaha kayak gitu ya, untuk merubahnya tetap nggak bisa karena itu sudah ketentuan dari Allah. Dikatakan takdir apa tadi? Iya, takdir mubram. Nah, contohnya di sini ada kematian, bencana alam, dan juga warna kulit. Nah, jadi di antara contoh itu adalah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Baik, untuk selanjutnya adalah takdir mu'alaq. Bisa dilihat ya. Nah, jadi takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa diikhtiarkan oleh manusia. Nah, jadi di sini kita mempunyai peran juga untuk berusaha. Nah, jadi Allah juga ada, manusia juga ada. Jadi termasuk peran kayak gitu ya. Jadi di sini contohnya kepintaran, rezeki, dan kesehatan. Jadi kita kalau mau pintar berarti kita harus berusaha yaitu belajar. Nah, kalau kita mau sehat ibaratnya berarti kita harus rajin-rajin olahraga. Jadi itu tergantung kitanya. Nah, maunya seperti apa ke depannya, gitu ya. Nah, jadi takdir mu'alaq nih, takdir kitalah yang menentukan. Memang Allah sudah yang menentukan, tetapi diiringi juga dengan kita ataupun manusia. Jadi di sini ada firman Allah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengubah keadaan suatu kaum. Kalau kitanya tidak mau berubah, jadi Allah itu juga tidak akan mau merubah kita. Nah, jadi tergantung daripada kitanya. Ya, nah, jadi Ibu bilang tadi kalau kita mau pintar harus belajar gitu ya. Nah, jadi kitalah yang merubah hidup kita sesuai keinginan kita ataupun cita-cita. Baik, paham tentang macam-macam takdir tadi? Paham.
Ada berapa macam-macam takdir? Dua. Yang pertama? Yang kedua? Takdir mubrab apa tadi? Kalau takdir mu'allaq adalah? Oke, berarti kalian sudah paham semua ya masalah tentang takdir. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita membagi kelompok untuk menganalisis atas pemahaman kalian tentang macam-macam takdir. Oke, baik. Untuk kelompok 1, Apika, Aura, Antika, Fasih, Qara'atul Aqyuni, Jantri. Lebih. Ya, untuk Rois silakan masuk kelompok 1 aja Rois ya. Baik, kelompoknya sudah jadi. Mungkin sebelum kita mengerjakan kelompok dulu, tugas kelompok kita boleh ice breaking dulu. Ya, siap semua ya? Nah, ini clue yang pertama. Benar-benar salah. Depan, belakang. Oke, berarti kalian tidak fokus. Kalau salah berarti kalau ibu bilang ke belakang, kalian tetap ke depan. Karena cluenya kan salah benar. Nah, jadi ini adalah melatih kefokusan kita. Salah benar. Tolong perhatikan. Depan, kanan. Oke, berarti hari ini kayaknya banyak yang tidak fokus ya. Oke, dan padahal ini kan untuk melatih konsentrasi. Baik, di sini Ibu akan mengasih lembaran kertas untuk kalian dianalisis per kelompok ya. Ini kelompok 1 tadi ya. Di kelompok 2 ya, silahkan dikerjakan sesuai yang ada di kertas kalian ya, dikerjakan ya. Untuk yang maju nanti boleh bertiga aja ya, nanti silahkan dipilih siapa yang mau maju ke depan ya. Untuk jawabannya silahkan dibuka bukunya gitu ya, untuk mencari jawaban. Baik, sudah siap semua? Oke, sudah. Baik, untuk selanjutnya silahkan untuk presentasi ke depan perwakilan dari kelompoknya ya. Ibu tunjuk dulu dari kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Ya, Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi hasil diskusi dari kami. Kecuali diri kita sendiri yang mau merubahnya. Dan ini adalah takdir yang erat kaitannya dengan impian. Manusia seorang yang lahir miskin namun memiliki keinginan kuat. Kerja keras dan doa dapat mengubah kondisi ekonomi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, ada pertanyaan tentang takdir mu'alaq? Mungkin belum pertanyaan Ibu jelaskan juga. Tadi sudah dijelaskan. Paham kan apa yang dijelaskan teman-temannya tentang takdir mu'alaq? Nah, jadi apa tadi contohnya takdir mu'alaq? Contohnya seperti ada seseorang yang miskin tetapi dengan usahanya dia bisa menjadi kaya. Nah, jadi itu ya. Kalau kita selagi mau berusaha, insya Allah kita akan menjadi kaya, gitu ya. Intinya kita harus bisa bekerja keras, ya. Kalau nggak ada, silahkan kembali ke tempat. Baik, untuk selanjutnya kelompok 2, silahkan untuk maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan membacakan presentasi kami. Seseorang sangat menjaga kesehatan, tapi tetap terkena penyakit bawaan. Ini takdir apa? Jawabannya takdir mutlak. Jadi ketentuan mutlak dari Allah tidak dapat diubah dan dihindari oleh manusia. Sekian presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi di kelompok 2 yaitu membahas tentang takdir mubram. Paham juga kan yang dijelaskan temannya? Paham, itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah sekeras apapun kita, gitu ya. Contohnya bencana alam, gitu ya. Misalnya nih, adanya banjir. Nah, kira-kira bisa nggak kita menahannya kalau air itu masuk? Nah, pasti tidak akan bisa. Nah, itu karena memang sudah takdir Allah. Sama kayak warna kulit, itu sudah ditentukan oleh Allah semenjak kita lahir. Nah, baik ya, silahkan kembali ke tempatnya kelompok 2. Selanjutnya yaitu Ibu akan mengasih lembar kertas. Di dalam situ ada pertanyaan, disilahkan kalian jawab masing-masing, tidak boleh mencontek ya, karena kalian tadi sudah paham semua kan masalah takdir. Nah, oke, silahkan diisi. Ya, silahkan dikerjakan semampu kalian ya. Nanti kalau sudah selesai disilahkan untuk mengumpulkan. Pertanyaannya, area mana dalam hidupku termasuk takdir mubram yang perlu aku usahakan lebih keras lagi sebagai wujud cinta pada potensiku? Mungkin ada yang bisa menjawab? Oh ya, silakan untuk Akyuni. Jadi untuk menjaga kesehatan, saya berusaha menjaga pola makan, tidur, dan berolahraga. Nah, iya. Itu jawaban dari Akyuni tadi, yaitu tentang kesehatan. Jadi, takdir mu'alaq tadi, Yuni keinginannya supaya badan saya tetap sehat, bugar gitu ya. Saya menjaga pola makan, tidur, dan sering berolahraga. Untuk selanjutnya, ada yang lagi bisa menjawab? Ya, Rois.
aku lebih tinggi lagi agar tercapai cita-citaku. Nah, ya, kalau Rois tadi harapannya kayak gitu ya. Potensi yang diinginkan yaitu di pendidikan dan kecerdasannya. Nah, berarti Rois tadi berharap dia kedepannya bisa menjadi lebih pintar. Ya mudahan nanti bisa juara kelas satu-satu ya. Untuk Rois ya silahkan semangat untuk belajar. Oke, untuk selanjutnya kesimpulan dari hasil materi kita hari ini tentang takdir mubram. Jadi, takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Nah, karena itu sudah ketetapan dari Allah kayak gitu ya. Nah, contohnya adalah, nah di sini bisa dilihat di contohnya itu ke kelahiran, kematian, dan juga bencana alam. Nah, itu adalah termasuk takdir mubram. Sedangkan takdir mu'alaknya adalah takdir yang masih bisa diubah melalui peran manusia. Nah, contohnya adalah rezeki, kesehatan, sama kepintaran. Nah, berarti kalian tadi sudah pas untuk memasukkannya di macam-macam takdir tadi gitu ya. Takdir itu ada dua. Yang pertama yang kedua mubram. Bisa diubah oleh manusia yang berusaha. Sedangkan takdir mubram adalah takdir yang bisa diubah oleh manusia. Contohnya jenis kelamin manusia, jodoh manusia, serta yang lainnya. Oke, bisa dipahami juga kan dari lagu ini ya. Nah, itu tentang beriman kepada qada dan qadar. Ingat ya, untuk selalu berusaha menggapai cita-cita yang kalian harapkan. Terus juga jangan lupa diiringi dengan ikhtiar dan doa. Serta hasilnya kalian serahkan kepada Allah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kita nanti akan membahas tentang tawakal dan ikhtiar. Nah, tadi kan juga ada dibahaskan di situ tentang ikhtiar sama tawakal. Jadi ikhtiar itu kita harus berusaha, sedangkan tawakal itu hasilnya kita serahkan kepada Allah. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi sebelum kita tutup, ada baiknya kita membaca doa kafaratul majelis. Ya, silahkan dibaca. Siap, doa mulai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.